Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah adik-adik sekalian yang Kafiki cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita kembali lagi berjumpa dan kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita yang mana pada pertemuan yang lalu kita sedang membahas Dajjal sang pendusta, ya. Dan sekarang kita sudah masuk pada bagian yang ketiga, ya, pada bagian yang ketiga, yaitu Nabi Isa alaihi salam melawan Dajjal sang pendusta. Nah, adik-adik rahimakumullah, sebelumnya ya Kak Vicky mengucapkan ya taqabbalallahu minna wa minkum ya minal a'idin wal faizin. Selamat hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah ya. Karena kita baru saja ya di bulan awal Syawal kemarin kita merayakan hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari amal soleh, puasa kita, tilawah kita, sholat kita, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik rahimakumullah, kalian bisa lihat di layar ya. Nah, Dajjal sang pendusta ya tinggal hanya 40 hari setelah Allah izinkan keluar dari tempat persembunyiannya. Jadi adik-adik rahimakumullah, pada kajian yang pertama Kak Vicky sudah sampaikan bahwa Dajjal itu sekarang sudah ada, tetapi belum Allah izinkan untuk apa? Untuk keluar, ya, masih berada di tempat persembunyiannya. Nah, selama 40 hari adik-adik rahimakumullah, Dajjal berkeliling di atas bumi dan berbuat kejahatan juga kehancuran, ya. Orang-orang yang beriman tidak ada yang bisa melawan Dajjal, ya. Mereka bukan nggak berani adik-adik rahimakumullah ya. Mereka berani, ya. Mereka berusaha untuk menyusun kekuatan, menyusun pasukan untuk melawan Dajjal laknatullahi alaih. Tetapi adik-adik rahimakumullah, ada sosok yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan mengutus seseorang, yaitu adalah ya Nabi Isa alaihi salam. Mengutus Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman, dan di antara tujuan diturunkannya Nabi Isa alaihissalam adalah untuk membunuh Dajjal sang pendusta dan juga menghancurkan pasukannya, yaitu pasukan Yahudi, ya. Begitu adik-adik rahimakumullah. Jadi bukan berarti di akhir zaman nanti ya orang-orang beriman itu nggak memerangi Dajjal, nggak memerangi orang Yahudi. Mereka berusaha untuk menyusun kekuatan, menyusun pasukan. Tetapi karena mereka tahu bahwa yang bisa membunuh Dajjal itu hanyalah Nabi Isa alaihi salam, jadi mereka ya semuanya hanya melakukan pertahanan, ya, sebagaimana nanti kisahnya Nabi Isa alaihi salam ketika turun dari langit adik-adik. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah yang Kak Vicky muliakan, beliau yakni Nabi Isa alaihi salam turun dari langit adik-adik di Menara Putih, ya. Menara Putih ini apa Kak Vicky? Nah, nanti ada visualnya adik-adik, ada gambarnya, nanti kalian bisa lihat ya. Ya, ini di sebuah bangunan Menara Putih di sebelah timur kota Damaskus di daerah Syam. Kalau sekarang itu
adanya di negara Suriah adik-adik. Ya, adanya di negara Suriah. Lalu adik-adik yang kami kemuliakan, Nabi Isa alaihi salam mengenakan dua pakaian, yaitu pakai baju juga pakai pakaian bawah, mungkin entah itu sirwal, entah itu celana dan lain-lainnya, atau kain adik-adik ya. Yang pakaian tersebut dicelup dengan minyak za'faron. Ya, minyak za'faron itu jadi kayak apa adik-adik ya? Pewarna alami. Nah, pewarna alami adik-adik. Jadi kalau misalkan ada buah za'faron itu kalau ditumbuk dia menghasilkan warna. Kalau misalkan pakaian itu dicelup, misalkan pakaian warna putih dicelup ya dengan minyak za'faron tersebut, maka akan menghasilkan warna. Lalu adik-adik rahimakumullah, Nabi Isa alaihi salam meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Jadi Nabi Isa alaihi salam turun dari langit bersama dua orang malaikat adik-adik. Ya. Apabila dia menundukkan kepalanya, jadi ketika Nabi Isa itu turun ya sambil menundukkan kepalanya seperti ini, maka turunlah rambutnya. Kenapa? Kok turun rambutnya? Maksudnya gimana Kak Fikri? Karena Nabi Isa alaihi salam rambutnya itu panjangnya sebahu adik-adik, agak gondrong ya, panjangnya sebahu sebagaimana rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena tidak diikat ya, rambutnya turun seperti itu. Lalu jika dia mengangkat kepalanya, ketika habis turun seperti ini, terus dia mengangkat kepalanya, maka kata Rasulullah, berjatuhanlah keringatnya bagaikan butir-butir mutiara. Masya Allah ya. Berarti Nabi Isa alaihissalam adalah seorang manusia, seorang lelaki yang ganteng adik-adik ya. Tidaklah seorang kafir yang mencium nafasnya Nabi Isa melainkan dia akan mati adik-adik. Jadi Nabi Isa itu bernafas seperti manusia biasa, dan kalau ada orang kafir yang terkena nafasnya Nabi Isa, maka orang kafir tersebut akan mati. Sementara kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adik-adik, nafasnya Nabi Isa itu sejauh pandangannya. Nah ini diantara mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, diangkat sebelumnya adik-adik ya, karena Nabi Isa waktu itu kan mau dibunuh ya sama Allah. Allah selamatkan Nabi Isa alaihi salam. Allah serupakan orang lain, wajahnya mirip jadinya Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa-nya Allah selamatkan, Allah angkat ke langit. Dan ketika Dajjal keluar, sudah buat kerusakan ke sana kemari di hari terakhir, ya, Nabi Isa pun turun, ya. Dan di antara misinya tadi adalah memerangi Dajjal, ya. Lalu turun dengan dua orang malaikat yang mulia. Berikutnya, adik-adik rahimakumullah, ini Kak Vicky bawakan gambarnya. Nah, kelihatan nggak nih adik-adik? Jadi gambar yang Kak Vicky bawakan ini adalah penampakan ya Masjid Agung Umayyah ya di negara Suriah. Nah inilah masjid ini, konon katanya adik-adik rahimakumullah ya, yang disebut dengan Masjid Menara Putih. Kak Vicky mana menara putihnya? Ini katanya bagian ini adik-adik ya, bagian yang sebelah sini. Ini disebutkan ini ada menara putihnya ya, begitu. Nah kalau kita lihat dari peta, nah ini Kak Vicky bawakan petanya ya. Di sini ada Mekah ya di bawah, lalu ada kota Madinah, dan jauh di atas adik-adik, nah inilah letaknya Masjid Agung Umayyah. Masjid ini masjid yang sudah tua adik-adik, sudah sejak zaman dahulu kala sudah ada. Awalnya adik-adik rahimakumullah ya, kisahnya
masjid ini tuh dulunya adalah gereja, ya. Cuma karena ada pembebasan wilayah di zaman keislaman, maka masjid ini gerejanya diubah menjadi masjid. Ya, jadi lebih dekat kemana? Lebih dekat ke negara Irak atau lebih dekat ke negara Turki. Ini gambarnya kelihatan adik-adik? Kelihatan ya? Mudah-mudahan ya. Taib. Nah, nanti kalian bisa cari sendiri di Google Map. Nih nanti kalian ketik nih Masjid Agung Umayyah. Nah, begitu ya. Berikutnya adik-adik yang Kak Fikri muliakan. Nah, inilah ya rute perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Nabawi, lalu ke Masjid Umayyah di Suriah. Nah, ini adik-adik kita bisa lihat gambar yang sebelah kanan ya. Di sini Kak Vicky sudah buatkan rutenya. Rutenya ini ya rute perjalanan pada umumnya adik-adik ya. Di kota B ini adalah kota Mekah ya, dekat kota Jeddah. Kota A ini adalah Madinah. Nah, yang ada gambar titik putih itu adalah Masjid Agung Umayyah. Nah, berapa jaraknya? Jaraknya itu kalau misalkan naik mobil adik-adik rahimakumullah bisa ditempuh dengan 18 jam 58 menit. Nah, 18 jam 58 menit. Jadi kalau misalkan digenapkan totalnya 19 jam adik-adik ya kalau naik mobil. Jauh berarti Kak Vicky? Iya jauh. Nah, kenapa adik-adik? Karena ketika Dajjal dia berusaha masuk ke kota Mekah, dia nggak bisa masuk karena dijaga oleh malaikat. Lalu Dajjal pun pergi kemana? Ke Madinah. Habis dari Mekah ke Madinah, adik-adik rahimakumullah. Ya, juga sama. Ketika mau masuk ke kota Madinah, dia nggak bisa masuk. Ya, dijaga sama malaikat. Akhirnya dia pun pergi ke atas terus ya, terus ke atas ya. Dan di masjid tadi adik-adik ya, di Masjid Agung ini nanti akan berkumpulnya ya pasukan Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ya, nanti insya Allah kita akan pelajari juga sejarah Imam Mahdi ya adik-adik ya. Nah, sudah jelas ya, tadi sudah Kak Vicky tampilkan gambarnya. Kita lanjutkan. Berikutnya adik-adik rahimakumullah ya, Nabi Isa alaihi salam akan turun di kalangan namanya kelompok. Ini kelompok ini namanya At-Taifah Al-Mansurah, alias kelompok ini dinamakan dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kak Vicky, apa sih kelompok itu maksudnya At-Taifah Al-Mansurah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jadi adik-adik rahimakumullah ya, agama kita, agama Islam ya, itu ya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, salah satunya adalah golongan ini, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah golongan yang ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan akan ya menjadi generasi atau kelompok yang senantiasa ada menjaga kemurnian agama Islam. Ya, kalau kalian pernah lihat adik-adik rahimakumullah, contohnya di Indonesia ya, mungkin kalian pernah lihat ada orang bersolawat kepada Rasulullah tapi sambil joget-joget, sambil menari-nari, sambil bermain musik. Bahkan adik-adik rahimakumullah, baru saja beberapa waktu yang lalu Kak Vicky lihat ada orang lagi baca Quran ya, terus diiringi dengan alat orkestra. Jadi orang itu baca Quran
sambil diiringi alat-alat musik, yaitu apa? Musik orkestra adik-adik rahimakumullah. Ada juga golongan yang mengakui bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah nabi terakhir. Ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, ini juga adalah golongan-golongan yang bukan golongan ahlus sunnah wal jamaah, ya, seperti itu. Nah, golongan at-Taifah al-Mansurah ini adik-adik, ya, adalah golongan yang beribadah, yang berakidah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya beribadah, ya, itu adik-adik. Makanya golongan ini disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, begitu ya. Taib, untuk lebih jelasnya Kak Vicky, kalau aku ingin tahu tentang ahlus sunnah wal jamaah itu apa, nanti kalian bisa tanya sama orang tua di rumah masing-masing ya, atau minta dicarikan video-video ya di YouTube yang bisa menjelaskan apa sih ahlus sunnah wal jamaah itu. Dan adik-adik rahimakumullah, golongan at-Taifah al-Mansurah ini akan dipimpin namanya Imam Mahdi, ya, yaitu Imam Mahdi ini namanya adalah Muhammad bin Abdillah, masih keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan adik-adik bahwa Imam Mahdi ini wajahnya mirip dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan mereka ini adik-adik rahimakumullah berkumpul di Masjid Agung Umayyah tadi. Mereka udah siap-siap mau perang nih adik-adik, udah siap-siap mau mempertahankan keimanan mereka dengan pasukannya Dajjal. Ya, mereka semuanya gabung, ya, mungkin nanti bentuk masjidnya berubah adik-adik, yang mungkin lebih besar atau bagaimana, ya, namanya juga nanti di akhir zaman, di zaman yang akan datang, di masa depan, ya. Mereka semua bergabung, ya, lalu mereka mau sholat. Ceritanya nih, mereka nih udah siap-siap mau perang, masuk waktu sholat adik-adik, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dajjal udah nungguin sama pasukannya di luar masjid, di luar gerbang. Ya, Dajjal pasukannya banyak adik-adik. Nih, Kak Vicky kasih tahu, Dajjal itu kan keluarnya dari Khurasan, dari negara Iran adik-adik. Kalau kalian ikuti kajian yang pertama ya, Dajjal ketika pertama kali keluar bawa pasukan 75.000 orang Yahudi. Lalu Dajjal itu keliling dunia. Ya, setiap orang yang mendekati Dajjal, ya, kemungkinan besar menjadi pengikutnya Dajjal. Kenapa Kak Vicky? Karena di zaman itu orang-orang tidak mengerti agama. Orang-orang jauh dari ilmu agama, ya. Akhirnya mereka, ya, ikut dengan Dajjal. Udah gitu adik-adik, sebagaimana yang sudah Kak Vicky sampaikan, 3 tahun sebelum Dajjal muncul, semua kekeringan, semua orang kelaparan. Sedangkan Dajjal datang bawa apa? Bawa makanan, bawa minuman, ya, dan lain-lain. Udah gitu Dajjal bisa menurunkan hujan dan lain-lainnya. Nah, ketika mau qomat adik-adik, udah siap-siap nih mau sholat, ya kan? Lalu ketika mau qomat, maka Nabi Isa alaihi salam pun turun. Subhanallah. Beruntung sekali orang-orang yang ada di tempat tersebut adik-adik ya. Udahnya mereka berada di barisan orang-orang beriman, mau berjuang di jalan Allah, orang-orang yang dipilih langsung oleh Allah dan juga disebutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti mereka itu semuanya yang ada di dalam masjid bukan orang-orang sembarangan adik-adik, ya.
bukan anak-anak yang kecilnya lebih milih main game ketimbang ngaji. Ya, masih kecilnya udah disibukkan dengan menuntut ilmu, dengan belajar, dengan beribadah ke masjid, ya tentunya. Mungkin di antara mereka banyak yang hafal Quran adik-adik ya. Nah, ketika itu Nabi Isa turun, semuanya mereka lihat ke atas adik-adik. Oh, mereka lihat malaikat. Mereka melihat Nabi Isa alaihi salam. Subhanallah ya. Pasti mereka itu kayak ngelihat apa gitu adik-adik ya. Kita aja nih adik-adik kalau ngelihat pelangi habis hujan ya, hujan lebat, tiba-tiba muncul pelangi di langit, kita itu Masya Allah indah banget ya pelanginya. Atau misalkan kita lagi malam-malam adik-adik nih, terus kita lagi berada di atas gunung, lagi jalan-jalan di villa gitu adik-adik ya, gelap, terus tiba-tiba kita lihat ke langit, ternyata banyak sekali bintang. Kita mengucapkan Masya Allah indah banget ya langitnya. Nah ini kita melihat ada orang ganteng ya, udah gitu rambutnya panjang, terus keringatnya seperti mutiara turun dari langit beserta dua orang malaikat. Pasti pemandangan di kala itu adik-adik rahimakumullah sangat menakjubkan sekali. Nah, tapi adik-adik rahimakumullah, karena mereka orang-orang yang berilmu, mereka tahu, Nabi Isa. Ya, kenapa? Karena mereka ya membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghafalkan Al-Qur'an. Lalu Imam Mahdi yang tadinya mau jadi imam sholat adik-adik, ketika Nabi Isa turun, Imam Mahdi menawarkan kepada Nabi Isa, Nabi Isa silakan jadi imam, saya jadi makmum aja, kata Imam Mahdi begitu adik-adik. Tapi Nabi Isa menolak. Nabi Isa bilang sama Imam Mahdi, aku ini diutus, aku ini diturunkan oleh Allah untuk mengikuti syariat Nabi kalian, yaitu syariatnya Nabi siapa? Nabi siapa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Muhammad. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang siapa yang jadi pemimpin kalian? Ya Imam Mahdi bilang saya. Ya udah kamu yang jadi imam. Akhirnya Imam Mahdi pun sholat. Di belakangnya ada seorang nabi. Subhanallah. Berarti Imam Mahdi ini orang pilihan adik-adik, yang Allah pilih ya. Insya Allah nanti kita pelajari tentang kisahnya Imam Mahdi ya. Nah setelah sholat adik-adik inilah baru mulai seru nih adik-adik ya. Selepas sholat adik-adik, sebagaimana tadi Kak Fikri sampaikan, Dajjal sudah ada di depan atau udah ngepung masjid adik-adik dengan pasukannya yang mungkin ratusan ribu orang, dari kalangan orang-orang Yahudi, dari kalangan orang-orang munafik ya. Mereka semuanya udah kumpul ya, dan Dajjal nggak tahu kalau di dalam masjid itu ada Nabi Isa adik-adik. Dajjal udah petantang-petenteng ya, manusia biasa di dalam ya, paling cuma berapa orang. Ini pasukan saya nih ratusan ribu orang ya. Lalu adik-adik rahimakumullah, Nabi Isa memerintahkan gerbang masjid dibuka, pintu masjid dibuka. Kalian bayangin deh, kalian kan mungkin pernah lihat video adik-adik ya, kalau misalkan ada gerbang besar gitu ya, dibuka. Pas itu adik-adik, Dajjal ngeliat langsung Nabi Isa. Ya, diriwayatkan adik-adik rahimakumullah, baru lihat Nabi Isa
langsung wajahnya Dajjal meleleh adik-adik. Melelehnya kayak gimana Kak Vicky? Melelehnya seperti garam yang terkena air. Jadi melelehnya tuh dikit-dikit, prutul gitu adik-adik. Mungkin kayak apa ya? Play-Doh ya. Kalau kalian tahu ada mainan Play-Doh itu adik-adik ya. Wajahnya meleleh seperti itu. Nah, lalu ketika itu Dajjal melihat Nabi Isa kaget. Wow, ada Nabi Isa. Takut dia adik-adik ya, takut dia, wajahnya udah meleleh. Akhirnya Dajjal pun kabur adik-adik dari situ. Pasukannya meninggoy diperangi sama Nabi Isa. Kenapa? Karena tadi nafasnya Nabi Isa itu seperti racun bagi orang-orang kafir ya, kata Rasulullah. Sedangkan nafasnya Nabi Isa alaihissalam itu sejauh mata memandang ya, begitu adik-adik. Akhirnya Dajjal pergi dan Nabi Isa pun mengejar mengejar Dajjal sang pendusta dari negeri Syam sampai ke negeri yang mulia, yaitu negeri Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina ya, memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita sekarang di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengalahkan dan menghancurkan musuh-musuh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik rahimakumullah, setelah sampai di negeri Palestina dan tepatnya ketika Dajjal sang pendusta sudah berada di suatu daerah yang namanya Bab Al-Lud ya, disebutnya Babul Lud. Jadi ada gerbang gitu adik-adik ya, disebut bab karena ada pintu seperti gerbang mungkin ya. Nah, ketika di posisi tersebut Dajjal terdesak, sudah nggak bisa lari kemana-mana, kepergok dan dikejar sama Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa pun memukul Dajjal ya, diriwayatkan dengan tongkat, diriwayatkan dengan pedang, sehingga Dajjal pun mati ya. Nah, ini adik-adik rahimakumullah. Maka kalau kalian ditanya, adik-adik, siapa sih nanti yang akan membunuh Dajjal? Jangan bilang Pak Haji, jangan bilang Pak Ustadz, bukan. Tapi yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam ya. Nah, setelah itu adik-adik ya, Dajjal mati. Nah, inilah rutenya ya. Tapi sebelum Kak Vicky lanjutkan, Kak Vicky lupa kalau Kak Vicky bawain petanya. Nah, dari sini nih adik-adik, ini petanya kelihatan nggak? Nih, rute perjalanan dari Masjid Umayyah Suriah ke daerah Bablut Palestina. Kelihatan ya? Nah, di Kak Vicky besarkan. Ini perjalanannya adik-adik kalau ditempuh jalan kaki biasa itu 2 hari 20 jam. Jauh loh adik-adik ya. Ini jauh sekali adik-adik ya. Tapi karena Dajjal dan Nabi Isa ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mungkin Allah lebihkan. Kalau Dajjal itu kan diriwayatkan dia jalannya seperti angin, seperti angin hujan, agak cepat jalannya, shush gitu adik-adik ya. Mungkin Nabi Isa pun Allah berikan mukjizat juga, bisa mengejar Dajjal laknatullahi alaih, Dajjal sang pendusta. Jadi waktunya sangat singkat adik-adik. Dari mulai Masjid Umayyah dia kabur ke Bablud di Palestina. Nah, ini tepatnya ya, yaitu di daerah Palestina, di Bablud. Kalau nanti kalian bisa lihat di Google Map, nah coba kalian lihat tuh Bablud sama Masjidil Aqsa jauhnya semana. Kak Vicky lupa mau kasih petanya ya. Begitu adik-adik rahimakumullah ya. Inilah akhir dari kisah atau cerita Dajjal laknatullahi alaih setelah dibunuh oleh Nabi Isa. Nah, tidak ada kata adik-adik yang harus kita ucapkan
kalau misalkan Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, terbunuhnya Dajjal itu nikmat yang Allah berikan, maka kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal sang pendusta. Ya, nggak boleh misalkan kita menang, ya kita menang entah itu perlombaan, main bola atau apa adik-adik ya, kita menyombongkan diri. Wah, saya menang kenapa? Karena kekuatan, karena kekompakan. Tidak boleh. Kita harus menyertakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, adik-adik rahimakumullah, lalu pasukan Dajjal, yaitu orang-orang Yahudi yang masih tersisa adik-adik, ya, diperangi oleh kaum muslimin. Ada yang tahu nggak tadi namanya apa adik-adik? Pasukannya. Ada yang masih hafal nggak? Pasukan yang memerangi pasukannya Dajjal. Ada yang masih ingat nggak pasukan apa namanya? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allah, ahsanta. Siapa namanya? Kauka. Kauka. Bagus sekali Kauka ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau At-Taifah Al-Mansurah. Nah, adik-adik, mereka diperangi oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, oleh orang-orang beriman, dan mereka semuanya mati. Nggak ada yang tersisa. Kok bisa Kak Vicky? Mereka semuanya mati, kan mereka banyak banget tuh Kak Vicky. Karena adik-adik rahimakumullah, setiap mereka bersembunyi, ya, maka pohon dan bebatuan berbicara kepada kaum muslimin, kepada pasukan At-Taifah Al-Mansurah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan, wahai muslim, ini ada Yahudi, bunuh dia. Masya Allah, ini balasan adik-adik rahimakumullah untuk orang-orang Yahudi yang sudah melakukan banyak sekali kezaliman. Mereka sudah banyak melakukan kezaliman kepada para nabi, kepada orang-orang yang ya dianggap mereka di luar dari Yahudi. Contohnya saudara-saudara kita di Palestina adik-adik, anak-anak kecil gak salah apa-apa, mereka bunuh, mereka tembak, mereka bom, rumah sakit mereka bom, masjid mereka bom, ya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya manusia yang ada tinggal di bumi ini sekarang. Makanya adik-adik rahimakumullah, kita harus membenci orang-orang Yahudi, terutama orang-orang Zionis ya, yang mereka menzolimi saudara-saudara kita di Palestina. Kita nggak boleh ya adik-adik menjadikan mereka itu teman dekat, apalagi kita ngefans sama mereka, apalagi kita ini menjadikan mereka idola. Nggak boleh adik-adik ya, begitu. Nah, inilah adik-adik yang Kak Vicky muliakan ya, kisah Dajjal dan para pengikutnya. Jadi di akhir hidupnya Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, dan pengikut Dajjal dibunuh oleh orang-orang Islam, oleh kaum muslimin, orang-orang beriman dari golongan At-Taifah Al-Mansurah. Terakhir adik-adik rahimakumullah, ada satu pohon yang semua pohon bicara, ngasih tahu ya orang-orang Islam bahwa di sini ada Yahudi, ya. Batu-batuan juga ngasih tahu kalau di sini ada Yahudi, tapi pohon ini diem aja adik-adik. Pohon itu dinamakan dengan pohon Al-Gharqad. Pohon Al-Gharqad ini pohon yang seperti pohon banyak rantingnya gitu adik-adik, tapi rantingnya itu berduri. Ya, rantingnya itu berduri. Tapi adik-adik rahimakumullah, di akhir kisah Dajjal dan juga
orang-orang Yahudi. Selepas itu semua orang adalah orang-orang Islam. Jadi seluruh dunia setelah ada peristiwa Dajjal terbunuh dan orang-orang Yahudi dibunuh, itu seluruh bumi orang-orangnya semuanya beragama Islam. Ya, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi agama selain agama Islam. Dan Nabi Isa alaihi salam adik-adik setelah membunuh Dajjal, Nabi Isa membunuh semua babi. Babi semuanya dibunuh, babi semuanya dimusnahkan. Dan di zaman Nabi Isa babi pun akhirnya punah, nggak ada lagi binatang yang bernama babi. Lalu Nabi Isa alaihi salam mematahkan atau menghancurkan salib, ya, mematahkan atau menghancurkan salib. Dan Nabi Isa alaihi salam ya hidup selama 40 tahun dan dunia semuanya makmur. Hingga ada satu cobaan lagi yang Allah berikan kepada Nabi Isa dan juga orang-orang beriman, yaitu munculnya apa adik-adik, ada yang tahu nggak? Habis Dajjal, turunnya Nabi Isa, Dajjal terbunuh, terus muncul apa adik-adik, ada yang tahu nggak? Yang sekarang apa? Masya Allah, ahsanta, ya. Ya'juj dan Ma'juj, ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan kisahnya pada pertemuan berikutnya. Nah adik-adik rahimakumullah, sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan mungkin dari kisah atau pelajaran kita pada sore hari ini? Baik, jika tidak ada maka ada, silakan. Kauka mau nanya apa? Dajjal kan bersembunyi sebelum diizinkan Allah untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Nah, tempatnya itu di mana, Ustaz? Masya Allah Kauka, barakallahu fiik, ya. Adik-adik rahimakumullah, Kauka bertanya, Kak Fikih, kan Kak Fikih bilang Dajjal sekarang udah ada, cuma dia lagi ngumpet, lagi bersembunyi, belum Allah izinkan keluar. Dia bersembunyinya di mana? Adik-adik rahimakumullah, ada salah seorang sahabat namanya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Sebelum dia masuk Islam, adik-adik, dia pernah ketemu Dajjal. Pernah ketemu Dajjal di suatu pulau, ya. Tapi dia nggak tahu di mana itu, ya. Bentuk fisiknya disebutkan. Sampai Tamim Ad-Dari ini cerita ke Rasulullah. Rasulullah bilang, itu Dajjal Tamim. Wahai Tamim, itu Dajjal. Dia bentar lagi mau keluar, katanya begitu. Nah sampai sekarang adik-adik rahimakumullah, tidak ada yang tahu tempatnya Dajjal itu bersembunyi, ya. Mungkin bisa jadi Allah umpetin. Emangnya kalau misalkan kita tahu nih Dajjal bersembunyi di pulau ini misalkan, emang kira-kira apa yang mau kalian perbuat adik-adik? Ini misalkan nih Rasulullah kasih tahu, ya wahai umatku, Dajjal itu ada di pulau A. Kira-kira kalian mau ngapain? Atau Kauka deh, Kauka mau ngapain kalau tahu tempat persembunyiannya Dajjal? Diburu kalau bisa. Mau dibunuh. Masya Allah Bapak, ya. Kauka anak yang pemberani. Mudah-mudahan Kauka nanti ya jadi anak soleh dan ada keturunan-keturunan dari Kauka yang jadi mujahid-mujahid, pejuang-pejuang Islam yang memerangi Dajjal. Begitu juga Kak Fikih dan kaum muslimin yang lainnya, ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini bagus, ya. Ini semangat. Mau aku bunuh Kak Fikih Dajjal itu, mau aku musnahkan biar dia nggak keliling-keliling 40 hari di atas muka bumi, bikin orang jadi murtad, keluar dari agama yang benar. Jawabannya nggak bisa, Kauka. Kenapa?
Ada yang tahu nggak adik-adik kenapa kita nggak bisa bunuh Dajjal sekarang? Atau kita nggak bisa perangi Dajjal sekarang? Ada yang tahu nggak adik-adik? Karena bukan waktunya. Karena bukan waktunya. Ada lagi nggak yang lebih tepat jawabannya? Udah ketetapan Allah. Udah ketetapan Allah. Siapa lagi? Karena Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Masya Allah, Prabu pintar ya. Barakallahu fi. Karena memang sudah jadi takdir Allah yang bisa bunuh Dajjal itu Nabi Isa adik-adik. Bukannya Kafiki, bukannya Prabu, bukannya Kauka, bukan pasukan TNI Angkatan Darat, bukan pasukan perangnya negara Arab Saudi, bukan. Tapi Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Isa saja yang bisa begitu. Dan adik-adik, terakhir, kalau misalkan kalian dengar dari orang atau dari nonton di video ada seorang ustadz bilang Nabi Isa akan turun di tahun 2024. Ini sekarang tahun 2024 ya adik-adik, nanti Nabi Isa mau turun. Itu dusta. Ya, orang tersebut telah berbohong atas nama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Walaupun dia seorang ustadz, walaupun ada jenggotnya, walaupun kafiknya nggak punya jenggot. Ya, kalian nggak boleh percaya ya adik-adik, karena tidak ada yang bisa menentukan tanggal berapa, hari apa, tahun berapa Dajjal keluar, Nabi Isa turun, Imam Mahdi muncul, tidak ada. Rasulullah SAW saja tidak mengabarkan adik-adik ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang Kak Fikri sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Kita tutup halaqah kita atau majelis kita pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Kak Fikri. Wa jazakillahu khairan.